Juga kita lihat kadang ini ada yang komen-komen nih Dok, komen-komennya kadang menghina, mencaci. Iya, Jadi ada dengan istilah cyberbullying ya Dok iya, ya. Nah betul. ini seperti apa Dok kita sebagai remaja untuk menyikapi hal-hal tersebut Dok? Nah, biasanya kita gimana cara menyikapinya adalah yang pertama tuh sebenarnya, ya kita harus berpikir secara positif aja, itu yang pertama. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mengabaikan kalau memang tidak, berdampak besar ke kita. Nah, kalau bila perlu ya harus dilaporkan, ya dilaporkan gitu ya. Kemudian terakhir kalau memangnya, kalau sangat mengganggu sekali, ya kita bisa untuk blokir hal-hal seperti itu, gitu. Sebagai edukasi Dok, gimana Dok Mhm. edukasi terhadap remaja terkait dengan penggunaan media sosial ini Dok? Kita bisa lihat kegiatan banyak bisa kita lakukan dengan hal-hal baru, ya. Kita bisa cari, kita, menggantinya itu dengan hal-hal baru di luar. Kita mungkin apabila belum punya hobi, kita bisa cari hobi kita apa. Kemudian, kita yang paling penting adalah jauhi atau kalau bisa kurangi dalam menggenggam handphone. Nah, biasa akses lebih gampang gitu kalau untuk seperti itu. Intinya cari waktu luang kita tuh, dengan mengisi hal-hal yang baik, itu yang terpenting. Kita harus cari kegiatan baru, hal-hal yang baru, mungkin lebih tepatnya itu kita harus melihat lingkungan sekitar kita, lebih aware lah gitu ya. Nah, jadi, boleh, bukan tidak boleh untuk dalam hal penggunaan media sosial. Artinya kalau kita menggunakan media sosial secara baik, ya seimbang jadinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PBPD SKJI. Kali ini kita bersama salah seorang narasumber kita ada Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baiklah dokter, kali ini kita akan membahas topik dengan judul dampak media sosial terhadap kesehatan jiwa remaja. Topik kita kali ini ada dampak media sosial terhadap kesehatan jiwa remaja nih dok. Iya. Ini seperti apa dok dampak negatif dari media sosial itu sendiri terhadap kesehatan jiwa remaja dok? Oke, kalau cerita dampak negatif pada penggunaan atau data memakai media sosial tersebut memang banyak ya. Mungkin bisa kita ketahui bahwa, eee, kita memakai media sosial itu salah satunya mungkin terisolasi dari dunia luar ya. Artinya kita tidak mementingkan lingkungan sekitar. Jadi terus, nah dampaknya kalau terlalu berlebihan itu bisa mencapai keluhan seperti kecemasan, depresi, bahkan sampai stres. Sampai stres juga nih dok ya. Kemudian gimana dok dengan media sosial sendiri yang bisa mempengaruhi mood atau emosi seseorang? Iya, itu udah sangat, bisa mempengaruhi apalagi dengan penggunaannya terlalu berlebihan, jadi membuat, reaksi mood-nya itu sampai berubah. Artinya apa? Terlalu berlebihan dan dengan jumlah durasi yang berkepanjangan. Mungkin juga dengan seperti ini ya dok, kayak orangnya terlalu fokus nih dengan Betul, kehidupan media sosialnya, jadi kalau iya, misalnya dipanggil atau apa, moodnya jadi iya, habis perhatiannya itu ya, jadi berkurang, betul. perhatiannya ya dok ya. Iya, Kemudian dok, kadang nih kalau kita lihat teman-teman ataupun kita sendiri yang mhm, sering ngeliat di media sosial itu kan pencapaian atau yang bagus-bagusnya tuh yang ada di media sosial tuh. Terus gimana nih dok? Kadang ada yang kita ngerasa ngebandingin dengan diri kita gitu dok. Terus mhm. dampaknya sendiri terhadap kesehatan seperti apa tuh? Sebenarnya, kalau kembali ke diri kita sebenarnya, hal-hal seperti itu harus bisa lebih selektif lagi ya, dalam menyikapinya. Ketika kita kembalikan ke diri kita, apakah kita mampu atau tidak? Terus, sesuai nggak dengan kemampuan kita sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita bisa menyesuaikan itu, saya rasa hal-hal yang tidak kita inginkan tuh tidak terjadi, begitu. Jadi, poinnya adalah ketika dia melihat media sosial itu, dia harus, melihat kalau ke dirinya itu, ini baik atau buruk gitu dan harus bisa diambil yang baiknya tentunya gitu kan, supaya bisa dia pun aplikasikan. Tapi ketika ini yang dilihat di media sosial ini buruk, dia otomatis ya skip aja ya, abaikan saja. Tadi juga dokter sempat menyebutkan soal dari dampaknya itu seperti kecemasan sampai Iya, depresi atau stres. iya. Oke, ini gimana dok? Kok bisa sampai orang-orang ini dari media sosial ini sampai membuat adanya gangguan dari media sosial ini? Jadi itu ada yang namanya, social media anxiety disorder, SMAD. Di sinilah bentuk kecemasan yang sangat parah. Hal ini terjadi akibat mempengaruhi dari, penggunaan media sosial hingga mempengaruhi dari
suasana hati itu tadi kan, suasana hati, kemudian kepercayaan diri, bahkan itu tadi sampai stres. Nah, begitu. Mungkin yang kepercayaan diri itu yang tadi kayak kita ngebandingin tadi ya, Dok? Iya, benar. Kita ragu kok kita bisa nggak ya? Mampu nggak? Itu kan kembali lagi ke dia menilai dirinya itu seolah-olah tidak mampu begitu ya kan. Jadi ngerasa kita punya kekurangan gitu ya. Betul, betul. Terus ada juga nih, Dok, dengan istilah social isolation ini dengan self esteem pada remaja, gimana itu, Dok? Kalau apa namanya tadi isolation tadi ya, Iya. yang masalah self esteem tadi. Nah, jadi penggunaan media sosial kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita ketahui bahwa dia hanya fokus di dunia mayanya saja, ya. Di media sosial dia pakai, dia seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Dia anggap dunia barunya lah itu. Nah, hal ini sangat mempengaruhi lingkungannya gitu loh. Jadi kalau dilihat dia penggunaan tadi tambah lagi yang berkepanjangan, berlebihan gitu ya. Sehingga dia sudah merasa nyaman. Jadi membuat dia pun untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain ya sangat meragukan dirinya. Jadi juga memang mungkin komunikasi Iya, atau interaksi dengan orang ya. iya sangat terganggu. Juga kita lihat kadang ini ada yang komen-komen nih, Dok, komen-komennya kadang menghina, mencaci. Iya, Jadi ada dengan istilah cyberbullying ya, Dok, iya. ya. Nah, ini seperti apa, Dok, kita sebagai remaja untuk menyikapi hal-hal tersebut, Dok? Oke. Kalau perkara cyberbullying ini memang kalau itu kan perundungan yang melalui dari media sosial, media yang lain juga begitu ya. Banyaklah sebenarnya. Intinya dengan teknologi lah dilakukan gitu. Nah, biasanya kita gimana cara menyikapinya adalah yang pertama itu sebenarnya ya kita harus berpikir secara positif aja itu yang pertama. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mengabaikan kalau memang tidak berdampak besar ke kita. Nah, kalau bila perlu ya harus dilaporkan ya dilaporkan gitu ya. Kemudian terakhir kalau memangnya kalau sangat mengganggu sekali ya kita bisa untuk blokir hal-hal seperti itu. Kemudian, Dok, terkait dengan konten-konten ini, Dok. Kadang kita kan melihat konten yang terkait dengan mental illness nih, Dok, pada media sosial dapat menyebabkan gangguan jiwa pada remaja. Ini gimana, Dok? Kalau pada mental illness itu dapat mengganggu kesehatan jiwa itu udah pasti ya. Maksudnya media sosial ini tentunya ya. Akibat dari begini. Jadi penggunaan media sosial yang ada beberapa literatur katakan penggunaan media sosial yang lebih dari 2 jam per hari itu cenderung 2 kali lipat lebih besar kemungkinan terjadi hal-hal yang seperti stres, kecemasan, udah dibandingkan dengan penggunaan yang kurang dari setengah jam. Nah, jadi besar dampaknya sebenarnya. Wajar pasti mengalami mental illness tadi gitu. Kemudian, Dok, selain daripada hal tersebut, ada juga nih dengan gangguan tidur nih, Dok. Gimana, Dok? Kadang kan penggunaan media sosial yang berlebihan tadi kayak dokter sebut kan ada 2 jam bahkan. Iya. Dok. Ini gimana, Dok, untuk hal tersebut, Dok? Oke. Kenapa bisa mempengaruhi gitu ya terhadap terjadi gangguan tidur ya? Ya, karena kita kan kebanyakan kalau sekarang ini yang trennya itu kan penggunaan media sosial dari gadget atau dari handphone gitu ya. Biasanya kan handphone itu ada yang namanya cahaya biru ya di handphone itu ya, blue light ya. Kemudian, nah di situ ketika kita gunain pada saat malam, cahaya itu menghambat terilisnya atau terbentuknya itu melatonin gitu. Nah, jadi ketika itu terhambat, kita pun secara tidak langsung karena tidak terbentuk, kan seharusnya kalau itu terbentuk kan kita menjadi ngantuk ya. Karena itu tidak terbentuk, jadi kita semakin fokus dan konsentrasi sehingga mengganggu untuk kita tidur. Jadi lebih ke insomnia jadinya ya kan. Begitu. Jadi memang bisa mempengaruhi Iya, betul. media sosial ini ya, Dok. Iya. Mungkin untuk teman-teman di rumah nih, Dok, untuk pertanyaan terakhirnya sebagai edukasi, Dok. Gimana edukasi terhadap remaja terkait dengan penggunaan media sosial ini, Dok? Oke. Edukasi ya untuk pada para remaja. Mungkin yang pertama kita bisa lihat kegiatan banyak bisa kita lakukan dengan hal-hal baru. Ya, kita bisa cari, kita menggantinya itu dengan hal-hal baru di luar. Kita mungkin apabila belum punya hobi, kita bisa cari hobi kita apa. Kemudian kita yang paling penting adalah
jauhi atau kalau bisa kurangi dalam menggenggam handphone. Nah, biasa akses lebih gampang gitu kalau untuk seperti itu. Intinya cari waktu luang kita tuh dengan mengisi hal-hal yang baik. Itu yang terpenting. Kan memang zaman sekarang kalau jauh dari handphone ini susah banget. Benar, tapi mau nggak mau itu tadi ya kan, Dokter Vera ya. Kita harus cari kegiatan baru, hal-hal yang baru. Mungkin lebih tepatnya itu kita harus melihat lingkungan sekitar kita, lebih aware lah gitu ya. Nah, jadi boleh, bukan tidak boleh untuk dalam hal penggunaan media sosial. Artinya kalau kita menggunakan media sosial secara baik, ya seimbang jadinya begitu. Mungkin diganti dengan perhatian yang lain. Iya, Atau tiga yang lain. betul iya, setuju. Terima kasih banyak Dok atas Iya. informasinya. Sama-sama Dokter Vera. Demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Dok atas Sama-sama. kesempatan dan ilmunya ya Dok ya. Iya. Nah, untuk teman-teman di rumah Dok yang ingin jumpa atau konsultasi langsung sama dokter di mana ya Dok? Bisa kunjungi saya atau jumpa di Klinik Utama Binatma, kemudian bisa di Rumah Sakit Daerah Sultan Sulaiman, kemudian ada juga di Rumah Sakit Columbia Asia Aksara. Nah, itu dia tadi tempat praktek Dokter Hasbi. Jika ada yang pengen konsultasi atau ngerasa ada gangguan nih terhadap dirinya karena media sosial tadi ya Dok ya, bisa jumpa langsung sama Dokter Hasbi. Semoga apa yang udah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Demikianlah podcast kita kali ini. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.